Halo, para Kang Comlai. Waduh, udah puasa cuy. Jangan banyak dipencet sekecilnya. Aduh, kasihan. Waduh. Oke, kita gas lagi. Martial God Asura, langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya, kedatangan murid dari sekte sebelah yang telah membuat ulah di sekte Canut Selatan, membuat Chu Feng pun geram dan boom! Terjadilah perkelahian di antara keduanya yang membuat salah satu kampret yang songong ini harus kehilangan kultivasinya setelah ia dihajar oleh Chu Feng. Ya, tumbangnya salah satu kampret membuat para kampret lainnya pun ingin segera menghajar Chu Feng. Dan melihat Feng akan dikeroyok oleh para kampret lainnya, di sini bocah bau ini, murid inti dari Canut Selatan ini, ia tidak yakin kalau Feng dapat menangani ini semua. Karena memang mau bagaimanapun mereka ini adalah para murid-murid terbaik milik Pavalium Yunlei. Tapi bagi Feng, doi pun santuy aja, bahkan ia juga berujar, siapa lagi yang mau kultivasinya dihancurkan? Baiklah, mendekatlah kepada diriku, dan puh! Ya, melihat Feng melepaskan aura itu membuat mereka semua pun berpikir, bagaimana ini dapat terjadi? Kami tidak menduga kalau ternyata ada monster yang bersembunyi di hutan Canut Selatan ini. Jika tahu seperti ini, kami tidak akan pernah bermain-main dengan bocah itu. Bahkan di sini setelah tahu kekuatan lawannya, di sini salah satu bocah dari Pavalium Yunlei, mereka pun berujar, saudaraku, kita ini aliansi. Kau seharusnya tidak sampai menghancurkan kultivasi bocah Shi itu. Saudaraku, apakah kau tidak tahu berapa banyak sumber daya yang kami habiskan untuk membesarkan bocah itu? Ujar para netizen yang ada di sebelah sana. Tapi bagi Chu Feng, doi mah bodoh amat. Bahkan ia pun melepaskan auranya dan berujar, para kampret, jika kalian tidak ingin kultivasinya dihancurkan, maka berlututlah. Ya, baiklah, kami akan berlutut, tapi berjanjilah kau tidak akan menghancurkan kultivasi kami, ujar para netizen itu. Ya, kini para kampret-kampret ini akhirnya mulai berlutut di hadapan Chu Feng. Ya, melihat kekuatan dari Chu Feng yang dapat membuat para murid-murid dari sekte sebelah ini berlutut, membuat para murid-murid dari Canut Selatan pun kagum dengan Chu Feng. Pantas saja kepala sekte dari cabang selatan ini sangat menghormati Chu Feng. Ya, kau benar. Chu Feng adalah harapan bagi sekte kita, ujar para netizen yang ada di sebelahnya. Sedangkan untuk Chu Feng sendiri, ia meminta agar mereka semua berlutut dan mengakui kesalahannya. Tapi melihat ada keraguan dari para kampret-kampret ini membuat Chu Feng pun kesal. Cepat akui. Aku katakan sekali lagi, akui kesalahan kalian atau aku pecahkan biji player kalian. Iya, mendapatkan tekanan dari Chu Feng membuat para murid-murid ini pun langsung berlutut dan memohon belas kasih dari Chu Feng. Namun tak lama setelahnya datanglah kepala sekte yang meminta agar Feng menghentikan tindakannya itu. Karena itu sudah cukup untuk dapat memberikan pelajaran kepada para kampret-kampret kecil itu. Di sini master sekte yang datang ke tempat ini, ia pun tidak mau ikut-ikutan dalam urusan para murid. Dan itu ia sampaikan kepada ketua dari sekte sebelah. Aku tidak akan ikut campur dalam urusan para murid. Kau bisa urus masalah ini sendiri. Baik master, sambut pak tua itu. Di sini kedatangan master mereka membuat para klocok-klocok ini pun mengadukan tentang apa yang terjadi kepada murid Shi kepada master mereka. Master, murid Shi ia kehilangan kultivasinya dan bocah itu ia juga memaksa kami untuk berlutut, master. Anda harus membantu kami, master. Tapi mendengar apa yang dikatakan oleh murid-muridnya membuat Pak Tua ini pun kesal. Diam kalian, dasar bocah bodoh. Tetua Shiko, maafkan aku. Maafkan atas kelakuan dari murid-muridku ini. Aku pasti akan mendisiplinkan mereka nanti, ujar Pak Tua itu kepada Pak Tua Shi. Dan untuk master sekte yang mengetahui kalau Chu Feng telah memberikan mereka semua pelajaran, membuatnya pun tidak ambil pusing. Iya, tidak masalah, anak-anak muda, mereka memang selalu kompetitif. Kita ambil hikmahnya saja. Tapi kupikir terlalu percaya diri itu juga tidaklah baik. Dan contohnya ya seperti ini. Bukan cuma kehilangan muka, bahkan bisa sampai kehilangan murid berbakat. Tuan Bailey, hubungan kita sangatlah baik. Mungkin saja jika hal ini terjadi kepada pihak lain, mungkin saja masalah ini tidak akan mudah untuk diselesaikan, ujar ketua sekte. Ia mendengar apa yang dikatakan oleh Pak Tua Shi membuat master sekte ini pun lalu berujar, ya Tuan Shi, Anda benar. Aku pasti akan mendisiplinkan muridku ini, ujar Pak Tua itu. Baiklah. Karena kalian semua adalah tamu dan kau juga telah membawa banyak sekali tetua, maka dari itu perjamuan kita akan segera kita mulai saja.
Dan benar saja, kini acara perjamuan pun akhirnya dimulai, di mana murid-murid dari sekte Chaos Selatan mereka pun menikmatinya. Sedangkan dari pihak sekte sebelah, ya mereka kena mental. Dan untuk Chu Feng sendiri, tentu saja ia pun mendapatkan sambutan meriah dari para murid-murid yang ada di tempat ini. Dan untuk ketua sekte sebelah, ia tidak menduga kalau ternyata akan ada muncul monster kecil di tempat ini. Dan setelah acara perjamuan itu usai, kini master sekte sebelah, Pak Tua ini ia langsung mengadakan rapat darurat. Ya, di sini para tetua mereka pun melaporkan kalau murid berbakat milik sektenya telah dihancurkan kultivasinya oleh Chu Feng. Bahkan mereka juga mendapatkan rumor kalau Feng yang ada di ranah Martial Lord tingkat 9 ternyata sangat mudah dalam membantai ranah Martial King tingkat 1. Bahkan rumor itu mengatakan ia dapat membunuh Martial King tingkat 3. Ya, di sini Pak Tua itu pun paham. Ia juga berujar, hutan selatan ini telah berusia lebih dari 10.000 tahun dan tidak pernah ada murid yang sehebat itu. Dan jika kita melakukan sesuatu kepada bocah itu, tetua Shi, ia pasti tidak akan tinggal diam. Tapi di sini para tetua pun menganggap kalau mereka tidak dapat tinggal diam karena memang Pavilion Yunlei ini tidak akan pernah takut dengan siapapun. Bahkan jika mereka membiarkan Chu Feng, maka akan semakin hari maka akan semakin mengerikan. Apakah Anda akan diam saja ketika murid terbaik Anda dihancurkan, tetua? Ujar para tetua lainnya. Ya, di sini mereka pun berencana untuk segera menghabisi Chu Feng. Tapi ada masalah yang tidak dapat mereka lewati, yaitu, sial. Apakah kalian pikir menghancurkan Chu Feng itu mudah? Tetua Shi, ia telah berada di ranah Half Martial Emperor. Apakah kalian pikir kalian dapat mengalahkannya? Ya, pendengar Pak Tua Shi telah berada di ranah half dari Martial Emperor membuat para kampret-kampret ini pun syok dan pasrah. Master, jika seperti ini apa yang dapat kita lakukan? Bukan cuma ranah half Martial Emperor aja, tapi mereka juga memiliki monster kecil yang bernama Chu Feng. Lantas bagaimana ini, Master? Tanya para tetua. Iya, aku tidak tahu juga. Aku pikir kita sepertinya memang harus benar-benar berteman baik dengan tulus kepada pihak mereka, ujar Pak Tua Sekte. Dan keesokan harinya di kapal perang, saudara Chu Feng, untuk masalah yang kemarin kami harap Anda mau memaafkan kami, ujar salah satu tetua yang mewakili para murid-murid dari pihak Yunlei. Iya, lupakan saja. Aku tidak akan mengingat masalah ini lagi, sambut dari Chu Feng. Sedangkan di dalam hati, jika bukan karena senior Shi, aku pasti sudah menghajar mereka semua. Dan karena permasalahan ini telah usai, kini kapal perang itu pun membawa mereka semua ke kolam abadi yang ada di tempat sana, di sana jauh. Waduh. Dan di sela-sela perjalanan itu, di sini ada seorang ciwi yang cukup bohai. Ia pun menghampiri Feng dan ia juga bertanya, saudara Chu, apakah kau tahu sejarah dari kolam yang akan kita datangi ini? Tidak, karena yang aku tahu dari ketua Shi, ia cuma mengatakan kalau kolam itu sungguh sangat luar biasa. Iya, hanya itulah yang aku tahu. Iya, kalau itu sih ya tentu saja benar. Kolam itu yang kita tuju ini adalah kolam yang sudah ada sejak ribuan tahun atau sejak zaman kuno dan merupakan berkah yang diberikan oleh surga. Dewa, waduh. Karena memang kolam itu adalah tempat suci untuk berkultivasi. Selain itu, kolam yang kita tuju ini bukanlah cuma satu-satunya kolam suci yang ada. Karena memang masih ada beberapa kolam abadi di tempat lainnya pula. Dan untuk sekte Canut Selatan, mereka memiliki 3 kolam abadi itu, ujar gadis ini. Mendengar itu membuat Feng pun berujar, tidak heran di Holy Land banyak sekali melahirkan para kultivator tingkat atas, sambut dari Chu Feng. Iya, aku benar Chu Feng. Tapi apakah kau tahu kenapa kita hanya dapat memasuki tempat itu hanya beberapa hari aja setiap tahunnya? Tanya gadis ini. Apakah karena mereka memiliki penjaganya? Tanya dari Feng. Iya, kau benar. Di tempat itu, 2 dari 3 telah dijaga oleh ras elf kuno. Salah satu kolam itu memang milik dari sekte Canut Selatan secara penuh, tapi 2 lainnya hanya dapat dibuka selama beberapa saat aja. Karena memang untuk dapat membuka membutuhkan banyak sekali biaya yang tidaklah murah. Karena untuk setiap kultivator untuk dapat memasukinya mereka harus membayar dengan harga yang sangat tinggi. Dan untuk satu orang kultivator yang ada di ranah Martial King, mereka harus membayar sebanyak 10 senjata tingkat armamen. Dan untuk ranah Half Martial Emperor, mereka tidak diizinkan untuk memasukinya. Pantas saja sekte tidak membawa banyak murid, pikir dari Chu Feng. Tapi di sini Feng pun juga bertanya, bukankah sekte Canut Selatan memiliki 3 kolam? Tapi kenapa 2 lainnya harus dikuasai oleh ras elf? Tanya dari Feng. Kalau itu aku juga tidak tahu secara pasti. Tapi yang aku tahu, mereka lebih kuat daripada sekte Chanhut.
Karena memang mereka adalah ras terkuat yang ada sejak zaman kuno. Bahkan 3 istana dan juga 4 klan utama, bahkan 9 kekuatan besar juga, mereka bukanlah lawan bagi ras elf ini. Dan menurut legenda, seluruh kolam abadi yang ada di tempat ini hanyalah dimiliki oleh ras elf, dan tidak diizinkan untuk ras lain untuk memilikinya. Karena memang efek dari kolam itu sungguh sangat luar biasa. Ya, walaupun 3 istana dan juga 4 kekuatan besar, bahkan 9 kekuatan utama yang ada di Holy Land ini bersatu padu, mereka tidak akan pernah dapat merebut tempat itu dari ras elf, ujar gadis bohai ini. Lantas bagaimana untuk saat ini? Kenapa situasinya telah berubah? Tanya dari Chu Feng. Oh iya, itu terjadi karena memang ulah seorang master yang sangat kuat yang telah membuat suatu perubahan yang sangat luar biasa. Bahkan menurut legenda, orang itu sungguh sangat kuat, bukan cuma terkuat bagi ras manusia, tapi orang terkuat juga di dalam sejarah. Orang itu mengatakan kalau kolam suci itu terlahir di Holy Land, maka semua penduduk yang ada di Holy Land seharusnya berhak mendapatkan manfaat dari kolam itu. Dan sejarah juga melaporkan kalau orang itu datang langsung dan menantang ras elf, dan ia juga menuntut untuk mendapatkan akses untuk masuk ke dalam tempat itu setiap tahunnya. Tapi tentu saja hal itu tidak dapat diterima oleh raja dari ras elf, dan itu membuat mereka juga harus bertarung. Dan siapa yang menduga kalau ternyata orang-orang yang menganggap kalau ras elf tidaklah terkalahkan ternyata dapat dikalahkan oleh orang itu. Dan itulah, sejak saat itulah orang itu menjadi sangat-sangat terkenal. Dan pada akhirnya ia juga dapat mengambil alih beberapa kolam abadi dari ras elf dan memaksa ras elf harus menyetujui permintaan dirinya, di mana ras elf dan juga ras monster diizinkan untuk masuk ke dalam kolam itu setiap tahunnya untuk dapat menikmati kolam itu. Dan jika bukan karena orang itu, kita tidak akan pernah memiliki kesempatan itu, ujar gadis bohai itu. Sungguh sangat luar biasa. Lantas di mana orang itu saat ini? Apakah ia masih hidup? Tanya dari Chu Feng. Tidak ada yang tahu, tapi rumor juga mengatakan kalau orang itu telah dikorbankan untuk tanah suci ini, ujar gadis itu. Apa? Dikorbankan? Memangnya apa yang terjadi dengan orang itu? Tanya dari Chu Feng. Iya, 10.000 tahun yang lalu telah terjadi suatu peristiwa yang menakutkan, di mana muncullah iblis. Iblis tersebut sangatlah kejam, yang menyebut dirinya sebagai Kaisar Magma. Ia sungguh sangat kejam, ia memperbudak semua makhluk hidup dan membawa bencana besar ke tanah Holy Land ini. Dan pada saat itu juga tidak hanya ras manusia yang diserang, tapi ras elf juga. Dan pada saat itu juga, saat peristiwa itu, ada 8 dari 10 Martial Emperor mati di tangan iblis itu. Dan ternyata hal itu tentu saja memberikan penderitaan bagi semua penduduk yang ada di Holy Land. Bahkan itu juga membuat penduduk yang ada di tempat ini sungguh sangat frustasi dan sangat putus asa. Namun sebelum Holy Land benar-benar dihancurkan, muncullah kultivator hebat itu. Dan pertempuran dahsyat mereka pun akhirnya terjadi, dan itu sungguh sangat mengguncang Holy Land. Namun setelah pertempuran itu usai, orang-orang tidak dapat menemukan di mana kultivator hebat itu berada. Dan pada saat yang sama juga, Kaisar Magma juga telah menghilang. Mereka menghilang sampai saat ini sejak 10.000 tahun lalu. Dan orang-orang yang ada di Holy Land, mereka tidak akan pernah lupa jasa dari orang itu. Selain itu juga, orang itu sangatlah berjasa bagi rasa elf. Maka dari itu, walaupun orang hebat itu telah menghilang, rasa elf tidak pernah melanggar perjanjian mereka. Mendengar kisah itu membuat Feng pun bertanya, siapakah nama orang hebat itu? Saudara Chu, orang-orang di Holy Land memanggilnya sebagai Kaisar Suci. Tapi bagi siapapun yang memanggil namanya secara langsung, itu akan dianggap sebagai penghinaan. Aku akan memberitahumu, tapi kau tidak boleh memberitahukan kepada siapapun. Ya, ujar gadis ini. Siap, sambut dari Chu Feng. Dan nama Kaisar Agung itu adalah Qin Xuan Tian. Hei, mendengar nama itu membuat Feng pun berujar, lah ternyata itu adalah senior Xuan Tian. Di sini Feng pun juga tahu siapa orang itu, karena memang menurut informasi yang ia dapatkan, seharusnya orang itu tidaklah mati, tapi ia berpindah tempat dan ia bertarung kembali dengan monster itu di wilayah Laut Selatan. Iblis bukan monster, waduh. Dan ia menyegel iblis itu dengan menggunakan 4 binatang suci. Jadi senior Qi, ia sungguh sangat terkenal di Holy Land. Maka dari itu aku juga harus berhati-hati dalam menggunakan 4 teknik binatang suci. Jika tidak, pasti ini akan sangat merepotkan, ujar dari Chu Feng. Tapi di sela-sela pembicaraan itu ternyata ada yang menyambung dari pembicaraan mereka, dan itu adalah Pak Tua Hashi. Ia datang dan juga berujar, Kaisar Suci, saat ini mungkin saja ia belum mati. Kaisar Suci itu, ia adalah sosok yang sangat misterius. Ia memiliki divine body yang diberikan oleh dewa, dan karena memang semua yang memiliki divine body mereka akan menyebabkan langit dan bumi berguncang.
Tapi tidak ada yang pernah dapat mengguncang lebih hebat daripada kekuatan Divine Body yang dimiliki oleh Kaisar Agung. Jadi ada beberapa sumber juga mengatakan kalau Kaisar Agung itu atau Kaisar Suci ini bukanlah berasal dari Holy Land. Maka dari itu, ia pergi dari Holy Land secara diam-diam pula. Datang gak diundang, pulang gak diantar. Mirip jengkung. Waduh. Namun tak lama setelahnya, kini mereka pun tiba di tempat yang mereka tuju, yaitu kolam suci abadi. Waduh. Dan Feng yang melihat itu semua, ia pun melihat banyak sekali orang-orang di tempat ini. Lantas bagaimana mereka dapat membayar ini semua kepada ras elf? Tanya dari Feng. Tidak. Orang-orang yang ada di tempat ini, sebagian besar mereka hanya ingin melihat ras elf. Dan yang datang langsung untuk berkultivasi, ya paling tidak, ya nggak lebih lah dari 10.000 orang. Ujar Pak Tua itu. Tapi bukankah itu jumlahnya sangat banyak? Ujar dari gadis ini. Tapi bagi Feng, ia lebih ternotis akan suatu hal yang ada di ujung sana yang membuatnya pun bertanya, Senior Shi, benda apa itu? Hei, mendengar apa dikatakan oleh Feng, kalau ada sesuatu di ujung sana membuat para bocah-bocah mencoba untuk mencari tahu tentang apa yang dimaksud oleh Chu Feng. Tapi sayangnya mereka juga tidak dapat melihat apapun benda apa yang dimaksud oleh Feng. Dan untuk Pak Tua Shi yang tahu tentang apa yang dimaksud oleh Chu Feng, membuatnya pun memuji Feng. Saudara Chu, kau memang memiliki penglihatan yang sangat bagus. Dengan kultivasi yang kau miliki saat ini, ternyata kau dapat melihat benda itu. Kau memang sungguh sangat hebat. Benda yang ada di sana adalah jarum kuno. Karena memang jaraknya sungguh sangat jauh dan juga diselimuti oleh kabut yang tebal, wajar saja jika tidak ada yang terlihat. Bahkan untuk Martial King tingkat awal, mereka cukup sulit untuk dapat melihat benda itu. Dan kau dapat melakukannya. Kau memang sungguh sangat hebat, nak. Sedangkan untuk Feng sendiri, jarum kuno, apa itu? Ya, jarum kuno itu berasal dari kolam suci itu. Dan rumornya, jika ada seseorang yang dapat memasuki kolam suci itu ke dalam tingkatan terdalam, maka jarum itu akan bercahaya. Dan cahaya itu juga akan berbeda tergantung dari ras yang memasukinya. Mulai dari warna hijau untuk ras elf, merah untuk orcs ataupun monster, dan emas untuk manusia. Dan untuk ras elf sendiri, mereka sungguh sangat luar biasa. Mereka memiliki darah murni yang akan membuat mereka memiliki bakat dan juga kemampuan seni bela diri yang sungguh sangat mengerikan. Lebih kuat daripada manusia. Baiklah. Lantas untuk dapat memicu jarum itu bercahaya, apakah ada metode khusus atau bagaimana? Tanya dari Feng. Tidak. Kau hanya perlu masuk ke bagian terdalam dari kolam itu saja. Dan di kedalaman kolam itu terdapat energi surga dan juga bumi yang begitu sangat kuat. Selain itu, di dalam sana bukan hanya ujian kultivasi saja, karena memang di dalam sana terdapat juga ujian ketekunan, daya tahan, tekad, serta bakat seseorang. Karena itulah orang-orang akan merasa terhormat jika dapat memicu jarum itu bercahaya. Tapi sayangnya selama ini tidak ada orang yang dapat memicu jarum itu bercahaya selain ras elf itu sendiri. Dan orang-orang juga berpikir kalau manusia tidak akan pernah dapat memicu jarum itu, karena memang ada suatu fenomena aneh yang ada di tempat itu yang tidak dapat diketahui oleh manusia. Ujar Pak Tua itu. Tapi kalau tidak dicoba, siapa yang tahu, ya kan? Tanya dari Feng. Jadi apakah kau ingin mencoba memasuki area terdalam dari kolam itu? Dan aku sarankan agar kau tidak usah melakukannya, ujar Pak Tua ini. Memangnya kenapa? Tanya dari Feng. Iya, karena memang di dalam sana terdapat energi yang sangat kuat. Dan jika sampai tidak dapat tahan dengan energi itu, kau akan terkena cedera ringan, yaitu koma selama beberapa hari. Tapi kemungkinan terburuknya kau akan mati di tempat itu. Karena memang hampir setiap tahunnya banyak sekali orang yang sungguh sangat luar biasa kuat. Mereka masuk ke dalam sana karena ingin memicu jarum itu, tapi tidak ada satupun yang berhasil. Dalam arti lain, orang itu pasti mati. Oleh karena itulah kolam itu dijuluki sebagai kuburan para bocah jenius. Apa? Kuburan? Pemakaman? Apakah tidak ada yang bisa memasuki tempat itu? Tanya dari Feng. Iya, kau benar. Tapi untuk ras elf sendiri, ternyata mereka dapat melakukannya dengan bebas. Lantas kenapa kita tidak mencobanya dan kenapa kita tidak bisa? Tanya dari Feng. Ya, menurut legenda ras elf, mereka terlahir dari kolam itu. Dan kekuatan darah mereka memungkinkan mereka untuk dapat berlatih di kolam itu sesuka hati mereka. Dan intinya tempat itu sangatlah berbahaya, Chu Feng, ujar gadis montok itu. Tapi untuk Feng sendiri, ia tetap akan pergi ke tempat itu. Namun karena mereka telah mendekati tempat di mana kolam itu berada, kini mereka pun bersiap-siap untuk turun. Dan sebelum turun ke permukaan, di sini Chu Feng pun juga mencoba untuk memeriksa kota yang tepat ada di tempat untuk mereka beristirahat. Di mana ketika Feng mencoba untuk melihatnya, ternyata ia tidak dapat melihat apapun. Walaupun Feng telah mencoba untuk melihat menggunakan mata surgawinya.
Namun setelah mereka mendarat di tempat ini, mereka pun disambut oleh seorang tetua dari sekte Haimeng yang bernama Munzai. Awalnya si kampret ini menyambut Chanhut Selatan ini dengan sangat sopan, mengingat mereka ini telah datang ke tempat ini lebih dulu daripada Chanhut Selatan. Tapi lama-kelamaan si kampret ini semakin menjadi-jadi. Ia menganggap kalau sekte Chanhut memanglah sangat kuat karena dapat melahirkan banyak sekali petarung-petarung yang sangat luar biasa. Bahkan ia juga berujar kalau sekte Chanhut sungguh sangat luar biasa yang dapat memiliki ratusan kekuatan afiliasi dengan 4 kekuatan utama, yaitu utara, timur, barat, dan selatan. Dan puncaknya si kampret ini juga bertanya kepada Pak Tua Shi dengan berujar, Pak Tua Shi, aku ingin bertanya apakah kau tidak punya rasa malu kalau cabang selatanmu ternyata sungguh sangat lemah daripada cabang-cabang yang lainnya. Ya, mendengarkan si kampret ini berujar yang tidak sopan, tentu saja mendapatkan protes dari salah satu tetua Chanhut Selatan. Tapi tetua itu pun lalu disemprot oleh si kampret ini. Bahkan di sini ketua dari sekte Yunlei yang datang untuk menghentikan kampret ini, doi juga disemprot. Bahkan diejek-ejek oleh si kampret ini. Si kampret ini yang semakin menjadi-jadi ketika ia tahu kalau ternyata sekte Yunlei menjadi afiliasi dari Chanhut Selatan. Dan ia juga berujar, Pak Tua Shi, kenapa kau bersama sekte Yunlei? Apakah kau membuat kesepakatan dengan mereka dan memohon di kaki mereka agar mereka mau bersama kalian? Sungguh sangat melemah. Ya, kata-kata kurang ajar itu membuat para netizen yang ada di tempat ini pun tertawa. Ditambah ternyata Pak Tua Shi ia tidak membalas kata-kata si kampret itu. Dan untuk Feng yang mendengar itu, ia pun bertanya kepada seniornya, senior, kenapa Pak Tua Shi tidak mau membalas kata-kata si kampret itu? Apakah Pak Tua Shi takut dengan orang itu? Tidak. Pak Tua Shi sebenarnya tidak ingin membuat masalah karena memang si kampret itu memiliki hubungan dengan cabang pusat. Karena memang si kampret itu adalah salah satu dari 5 afiliasi kelas 1 dari cabang pusat sekte Chanhut. Bahkan dulu mereka juga pernah membuat kerusuhan dengan afiliasi kelas 2 yang berakhir, afiliasi kelas 2 itu harus dihancurkan. Dan mengenai masalah itu, ternyata sekte pusat tidak peduli dengan hal itu. Bahkan mereka pun menutup mata dengan kejadian itu. Dan karena hal itulah, si kampret ini juga terkenal dan tidak ada yang berani menyinggung mereka. Tetua telah berada di ranah Half Master Emperor, tapi tidak mau melawannya. Aku takut cabang selatan kita akan dipermalukan. Tapi bagi Feng yang memiliki kesabaran tipis, setipis dompet akhir bulan, doi pun langsung datang dan gas-gas aja, ya kan? Woi kampret, sebagai orang tua yang udah jembutan, waduh, kau seharusnya lebih hormat kepada orang yang lebih tua. Apakah kau tidak punya sopan santun? Apakah kau selama ini kau hidup di hutan bersama seekor binatang dan tidak memiliki tata krama? Ujar dari Feng kepada si kampret tua itu. Mendengar ada yang mengata-ngatainya membuat kampret ini pun murka. Kau, apakah kau telah bosan hidup? Boom! Ya, kampret ini melepaskan aura bertarungnya untuk segera membunuh Feng. Namun begitu ia ingin menghajar Feng, tapi tiba-tiba saja boom! Si kampret ini telah berada di bawah kaki dari Pak Tua Shi. Hanya dalam sekejap mata, si kampret itu dapat dihancurkan oleh Pak Tua Shi. Dan selesailah alur cerita dari Martial God Asura di sini dulu, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Di mana di part selanjutnya Feng akan bertemu dengan seorang putri dari ras F. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.